Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkaten Gus, kula lajengaken pertanyaan kala wau sampun dipun terangaken bilih salat niku dibagi enten syariat, enten hakikat, kalih enten marifat. Ingkang kula tanyakaken nggih menika wekdal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj nrami perintah Allah Ta'ala menika arupi salat. Niku salat ingkang kados pundi? Niku mawon kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahun wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Ya kiram. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa qala Allah wa qala aidan, la ilaha illa ana fa'budun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus dumateng sedaya pengurus Padepokan Al-Fakir dan sedaya jamaah di wilayah Gresik dan sekitarnya, tepatnya di Desa Beton. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah, satu kenikmatan iman, ihsan, sehingga kita pada malam hari ini bisa melaksanakan ngaji bareng rutin, khusus membahas tentang bagaimana hati itu untuk menjadi hati yang fitrah. Untuk malam hari ini kami akan membahas terkait nurullah yang setiap saat dan waktu yang tertampil di dalam makom muhadharah dan makom mukasyafah, semuanya pasti di situ ada hidup yang tiada lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita bisa masuk dan menerobos nurullah untuk bisa liqo terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 87
di dalam surat Al-Anbiya juga ayat 25, di dalam surat Toha ayat 14. Jadi ada tingkatan-tingkatan tauhid yang khusus pada malam hari ini kami akan membahas tentang masalah bagaimana caranya tahapan tauhid yang la ilaha illa anta sampai dumugi la ilaha illa ana di dalam makom musyahadah. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kami akan membahas terkait pemantapan muraqabah menuju musyahadah, anta menuju ana, di dalam Al-Quran ini diterangkan beberapa tahapan-tahapan umat Islam khususnya dalam bertauhid pada Allah. Pertama, di dalam surat Al-Had ayat 62, kita mulai kecil kemarin sudah diajarkan tentang masalah bertauhid pada Allah. Pertama, la ilaha illallah. Di sini ada dua pembagian. Kita dikenalkan di dalam Islam untuk bertauhid kepada Allah lewat la ilaha illallah. Hal ini tertuang di dalam surat Al-Had ayat 62. Allah katakan bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Tuhan selain Allah itu batal. Ya. Iki di dalam Islam, ya. Tuhan selain Allah disebut batal. Wa annallaha huwal haq. Sesungguhnya Tuhan itu, Allah itu al-haq. Al-haq itu berarti benar. Kita diajarkan seperti itu. Wa maduna, dan selain daripada Allah itu batal. Berarti unine tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dah, ini tahapan tauhid pertama. Kita disyariat dulu seperti itu. Tetapi di dalam syariat pun juga kita diajarkan, di situ ada istilah nafi isbat. Apa? Kita harus meniadakan selain Allah dalam hati yang sudah masuk. Setelah itu kita menetapkan hanya Allah di dalam hati. Tapi kita tidak dijabarkan sampai detail pada saat itu. Yes, itu yang pertama. Lah yang kedua, habis illallah, di sini ada illahua. Udah tidak memakai Allah lagi. Nama sudah tidak. Huwa adalah dia. Gitu. Huwa adalah dia. Ini kita diajarkan di dalam thariqah dzikir khafi. Ya, kalau di syariat kita diajarkan dzikir jahri. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita ketika masuk di dunia thariqah, kita akan diajarkan yang namanya dzikir khafi
atau zikir kolbi atau zikir siri. Bapak Ibu, nama-nama itu sama saja maksudnya. Makanya mengapa memakai huwa? Huwa itu bahasanya dia. Ya. Dia itu belum dekat. Belum dekat. Kita mengatakan dia itu orangnya tidak di sini. Di luar sana. Makanya kita dulu kan sering semuanya itu apa kata Allah. Jadi telunjuk kita mengatakan di atas, ngaten nggih? Dia yang bersemayam di ars sana. Gak mungkin sampai apa kata Allah telunjuknya ke bawah. Es dulu Pak ya. Tapi mun disalahke karena ini proses Pak ya. Proses kita. Kami tidak membahas 1 dan 2 ndak. Cuman ini tak kiring mulai awal cek gak paham sing wonten YouTube sing lagi buka niki lho Pak. Lagi buka YouTube mengenal cek mboten langsung bingung. Malam hari ini kami akan membahas masalah anta. Anta kalih anah. Anta di sini Allah menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 62. Niki menceritakan kejadian Nabiullah Yunus ketika saat beliau itu ada di dalam perut ikan. Dan perut ikan gelap Pak, gelap. Lah, Nabiullah Yunus olehnya Allah memasukkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Joroti yang ngoten mertobate pun nemen ngoten. Beliau asbabun nuzulnya Allah memasukkan Nabiullah Yunus di dalam perut ikan kan persoalannya ketika saat beliau niki diberikan wahyu Allah di dalam surat Al-Anbiya 25 itu dia ku mengeluh Pak. Mengeluh karena situasi umatnya itu tidak mau menerima kebanyakan. Apa? Wahyu yang dibawa oleh Nabiullah Yunus, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Jadi saya enggak membahas la ilaha illallah, la ilaha illallah badan. Saya membahas la ilaha illa anta memiliki. Beliau mengeluh Pak, umatnya ketika saat itu mayoritas menolak ajaran beliau. Menolak Pak, menolak. Ajaran yang dibawa beliau itu adalah untuk menyelamatkan ruh atau jiwa umat itu supaya tidak ya. Hatinya supaya tidak menyembah terhadap selain Allah. Cara sakniki ngoten nggih. Mungkin kados kita membahas tentang ilmu hakikat niki. Membahas tentang ilmu hakikat, terjun di tengah masyarakat. Tapi kebanyakan masyarakat itu mengatakan wadzalika dolalatun, itu sesat. Hal ini tidak hanya dialami saya, mungkin juga jenengan, bahkan tidak orang lain, orang dekat mungkin mengatakan hal itu. Lah, beliau itu mengeluh Pak.
Ajaran bagi Nabi Yunus jelas benar, hak. Tapi belum tentu umat yang menerima mengatakan itu benar. Akhirnya selang pendapat. Sama halnya apa yang setiap saat kami sampaikan tentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam versi hakikat menuju ma'rifat ini, tidak sedikit golongan yang membatalkan apa yang kami sampaikan. Nah, ketika saat itu Nabiullah Yunus mengeluh, Pak, jengkel. Hanya Nabiullah Muhammad inilah yang beliau itu sabar, beliau itu telaten, teliti, ngomong umat niu Nabi Muhammad saja. Nek menurut keterangan niku yang lolos, sehingga mengapa di dalam syariat dikatakan para nabi dan rasul semuanya tidak akan bisa memberi syafaat terhadap umatnya kecuali Nabiullah Muhammad. Karena beliau mboten mengeluh. Sampai toh ditegur di dalam satu ayat, kalau supiniki Muhammad janganlah kau bersedih hati terhadap umatmu yang tidak menginginkan ajaranmu itu dihadapkan. Saya belajar untuk semaksimal mungkin walaupun tidak sepenuhnya. Tetap kami akan jalankan walaupun di sisi lain tidak sedikit yang mengatakan apa yang kami sampaikan itu mungguh mereka itu hal yang tidak benar. Saya bisanya untuk teguh teng mriku hanya melihat Allah. Singgarakno DE protes ya sapa? Ngaten mawon. Singgarakno DE iku mang dereng paham ya sapa? Kula yakin, Pak, beliau iku olehnya sementara waktu dereng saged menerima karena belum paham. Saya yakin seperti itu. Saya yakin. Lah ketidakfahamnya hati terkait ajaran Rasulullah di dinu tauhid ini Bapak Ibu, ikut terhijabi dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Yahjubuhum bisa jadi bi ilmihim, yahjubuhum bi amwalihim, cara hikam. Yahjubuhum bi'ibadatihim, olehnya belum bisa menerima, Pak. Itu ada unsur 3. Iso uga umpama kula saking ngalime kula di dalam toto ilmu syariat, dengan ilmu itu menutupi hati saya. Contoh saya al-ubad dengan ahli ibadah iku yang pada diri saya yang mungkin tidak ada yang bisa membandingi ibadah saya setiap saat dan waktu dengan ibadah yang ada pada diri saya, itu menutupi hati saya terkait fadl Allah di dalam hakikat makrifat. Isya'uka wa amwalihim, hijab itu berupa kemewahan, pangkat, jabatan, harta benda, Pak. Wong aku wong sugih, aku pejabat dur dhewe. Lah nyapa aku ngikuti arek sik umur semi, sik tasdik wingi lah. Iku bisa menutupi pada diri saya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebetulnya ilmu, ibadah, harta benda itu nggak bisa menutupi, Pak, sebetulnya itu. Nggak bisa. Wong semuanya itu kegolong nurullah, kegolong makhluk. Statusnya makhluk kan bukan sakit nyapa-nyapa toh, Pak. Cuman di belakang makhluk
di belakang nurullah ini Pak ada zat hidup yang menutupkan. Nafsu niku kan mboten saged nyapa-nyapa to asline Pak. Makhluk lho nggih. Selain Allah kan kesebut makhluk, termasuk nafsu. Hubbus syahawah ikut juga makhluk, ya tidak bisa nyapo-nyapo. Tapi kok yo bisa nyapo lah ngoten to. Lah semuanya ini kegolong disebut nurullah. Kalau bahasa hikam niku kaun makhluk kang bangsa makhlukiyah, makhluk. Kita mengatakan itu bisa nyapo-nyapo karena kita tidak tahu di belakangnya itu ada Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa Allah menutupi saya dengan ilmu, dengan ibadahku, dengan harta bendaku? Mengapa? Kalau selain Allah itu tidak bisa menutupi, ada rencana apa? Mengapa Allah menutupi saya? Sedangkan tiga hal ini bagi panjenengan kok gak bisa nutupi? Mengapa Allah tidak menutupi panjenengan padanya? Nya Allah dengan tiga hal ini kok saya kok ditutupi? Ada apa? Ternyata jawabannya cuma satu Pak. Sami'na wa asoina bagi saya ya. Ajaran untuk menuju dari nur nerobos nanggone zat Allah itu kutolak. Tapi jenengan mboten nolak sampean. Mboten nolak. Jenengan sami'na wa atokna, sedangkan saya sami'na wa asoina. Hal itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun boten wonten zaman kenabian, mandap datang zaman khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lah zaman khalifah sudah tidak ada, mudun diteruskan oleh zaman tabi'in as-solihin. Sampai detik ini jenengan wa atokna menerima. Sedangkan saya tidak. Alasan Allah menutupi saya dan alasan Allah tidak menutupi jenengan itu sebab saya tidak mau menerima sementara jenengan mau menerima. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bagi umatmu yang mengikuti awakmu Muhammad, tidak hanya di jalur syariat tetapi juga di jalur hakikat, yuhibbukumullah, katakan Mat, aku akan menerima cintanya dan kujadikan sebagai kekasihku, itu Allah. Dan semua kesalahan-kesalahan hati pada saat panjenengan iki mau berinteraksi ruh langsung terhadap hubbus syahawah, wa yaghfir lakum dzunubakum, katakan Muhammad tak ampuni. Ya penak ya. Hati syirik bangsa khafi iki lebar Pak di dalam hati jenengan. Lebar. Sebab innallaha ghafurur rahim, katakan Muhammad, sesungguhnya Allah itu maha pengampun bagi mereka yang mau bertobat terhadapku. Lah Nabi Yunus niku pun dukure toriko. Beliau zikirnya sudah la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali panjenengan ya Allah. Bahasa anta miturut sistematis di dalam bahasa Indonesia, anta itu panjenengan, kamu, berarti itu dekat sudah. Kita bicara terhadap orang lain, kita gak mungkin mengatakan huwa, dia, gak mungkin.
pasti mengatakan anta, masalahnya di depan. Kamu, berarti pun di depan. Ini menandakan bahwasanya Allah itu dekat. Bagi beliau Nabiullah Yunus itu sudah dekat. Kita diajarkan dzikir sirul asrar itu Bapak, di tahapan pertama yang disebut syu'arul basyirah, merasakan, itu adalah muraqabah Pak. Anta ini muraqabah. Tandanya dalam hati sampean iku sadar Pak, bahwasanya hidup dalam diri panjenengan dan di luar diri jenengan, di seluruh makhluk apapun baik gaib maupun kasar ini, hati sampean itu ada sambung rasa terhadap Allah. Hidup itu, ini namanya muraqabah. Ya. Ini berarti panjenengan sudah masuk di tahapan dzikir la ilaha illa anta. Dalam dzikir sirul asrar ada syu'arul basyirah. Itu proses pendekatan ini nanti supaya sudah tidak dikatakan dekat. Muhammad, jikalau umatmu tanya tentang aku, katakan saya dekat. Nah, bahasa saya dekat ini Bapak belum ke ahad loh Pak ini. Itu belum. Sebab kalimat dekat itu mesti ada jarak. Sedangkan ahad ini sudah tidak ada jarak. Nah, sebelum kita sampai ke ana yang tidak ada jarak, otomatis kita melewati terlebih dahulu anta, muraqabah. Makanya mengapa sering saya katakan as-dzikru bisiril asrar terus kumandang no di dalam hati. Jikalau sudah melewati syu'arul basyirah ke ainul basyirah, ya wes dikira aku. Wis tidak la ilaha illallah, tidak la ilaha illallah, la ilaha illa anta, ya ana. Tetapi bahasa ana itu Pak, mohon maaf, bukan mukhatabnya terhadap makhluk yang disebut nurullah loh ya. Bahasa ana itu melekat pada diri hidup. Itu yang kumaksud ana. Lah muncul dzikir ana, ingsun itu sebabnya dalam diri panjenengan sudah kefanaan selain ana, selain hidup, selain Allah. Bahasa mudun malinang Allah, selain Allah. Sehingga bisa saya katakan dzikir sirul asrar di tahapan pintu pertama syu'arul basyirah itu adalah menghilangkan kalimat anta, menghilangkan kalimat dekat, muraqabah. Piye carane? Bagaimana caranya supaya lekas cepat dekat itu hilang, anta itu hilang, masuk di tahapan yang berikutnya, pintu yang kedua, ainul basyirah. Dikatakan melihat Allah, ketemu Allah. Itu tatkala di dalam hati panjenengan Allah itu sudah apa? Sudah tidak berlaku lagi nurullah ini, tidak berlaku. Rasa keakuan hamba di dalam tahalli itu sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Lah, kalau bertanya bagaimana caranya lekas cepat anta ini hilang,
Kemarin dulu sering saya katakan, kalau toh dalam hati sampean iku mudahnya muncul aku Allah, mohon maaf ya, didorong dengan dzikir sir. Ya sir itu gaya tekan nanggone aku Allah. Sebab kula niki nek mboten nyebut Allah susah, ati kula ngrasa anane Allah di dalam segala hal iku. Lah, ketika anane Allah itu susah, ingsun Allah itu dalam diri saya itu susah. Ya wis nek ngono terus saya digencorno iku mau. Ngoten carane. Lah, setelah kita mengalami muraqabah, di sini ada makrifat, makrifatullah. Zikireh adalah ana. Ini diterangkan di dalam Al-Quran Bapak, yang ku tahu, entah ada lagi atau despunti wallahu alam. Dalam 30 juz itu saya menemukan 2 kalimat ini. Pertama di dalam surah Al-Anbiya, ya, ayat 25. Kedua di dalam surat Toha ayat 14. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah dawuh terhadap Muhammad, Muhammad, saya Allah maksudnya tidak pernah, tidak akan pernah mengutus Adam sampai awakmu kecuali harus membawa wahyu iki. Wahyu iki sing tiba. Ilaihi annahu la ilaha illa ana. Yaitu tidak ada Tuhan kecuali aku. Loh, artinya gimana tuh Pak ini? Gini. Mudah dan sederhana, Rasulullah itu mendidik umatnya pada saat dulu yang disebut sahabat, nggih. Kalau menangi zamannya Rasulullah kan disebut sahabat. Itu menerangkan secara keilmuan dari wahyu ini menjadi seseorang yang makrifat Allah. Loh, ngeten ini. Sampai makrifat Allah. Dari sisi keilmuan. Tapi dari sisi substansi makhluk syahidnya praktek Pak. Sehingga betul-betul anak itu menancap di dalam hati para sahabat itu. Tetapi jangan heran. Zaman sekarang dan dulu sama. Cuman kebiare wujude wonge sing gak padha. Nek sejarah sama terulang kembali. Apa sejarahnya? Mungkin kalau diizinkan, kalau tak ngomong. Ketika zaman Rasulullah niku, para sahabat, ada kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Kelompok pertama jatuhnya ya. Jatuhnya ilmu ketika beliau sampaikan ajaran yang beliau sampaikan, itu ada 2 kelompok umat pada saat itu. Ada kelompok yang menolak, ada kelompok yang menerima. Kelompok yang menolak di dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina kafaru. Kelompok yang menerima dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, percaya. Nek kafaru tidak percaya lawan katane. Bapak Ibu, di dalam kelompok yang kedua yang beriman, mohon maaf, ada beliau-beliau itu kemakrifatan pada Allah itu masih jatuhnya di ilmu. Ada.
kemudian beliau sedo. Ada kelompok kemakrifatan ketauhidan itu sudah pada laku, kemudian sedo. Wis, ini di jalur para sahabat. Ada di jalur dari zuriyah beliau, nasab, keturunan. Begitu juga sama. Sehingga di dalam jalur sahabat yang kita kenal sebagai sayyid, itu kan ada dua kelompok. Cara sekarang itu tabi'inat tabi'in titik dengan tabi'inat tabi'in as-solihin. Yang tabi'inat tabi'in kelompok di mana beliau-beliau itu zikirnya itu di mentoknya di la ilaha illallah. Mohon maaf, sistemnya beliau itu hanya mengambil sistem Rasulullah dari sisi syariat saja. Syariat saja. Tapi sing as-solihin sudah sampai pada sistem hakikat menuju makrifat pada Allah. Ini Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di kubus dzurriyah yang kita kenal sebagai habaib, mohon maaf, itu juga dua kelompok. Ada kelompok pertama tahapan dia masih ada di zikir jahri kali siri atau khofi atau kolbi, masih ada di sini. Belum sampai zikir sirul asar atau zikirnya ruh, belum. Tapi ada kelompok habaib itu juga sudah sampai pada fana'u dzikri. Artinya sudah sampai ke musyahadah, sudah sampai ma'rifatullah. Sama Pak. Jadi zaman sak mangke sekarang dengan zaman dulu itu sama. Sejarah terulang kembali. Rasulullah bagaimana ketika menyampaikan dinul haq itu? Wah, mohon maaf Pak, yang menentang luar biasa juga. Sama sampai Rasul dikatakan min jinnah. Muhammad itu ya golongane wong gendeng. Ngene bagi mereka yang kafaru, bagi mereka yang mengingkari ajaran Rasulullah ini. Ada kelompok-kelompok yang mohon maaf cara ditolong iku wangel Pak, wangel banget. Gampangane gak iso. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah niki kelompok niki dikatakan, dituturi, diwejangi, digenahno tatanan dinu hak kalih boten sama. Sama apa? Layu minun tidak percaya. Ini kelompok sing cara gampangane pun nemen lah, wis nggak ada harapan. Akhirnya apa? Allah khatamallahu ala qulubihim, dikunci menisan. Dengar. Akhirnya bagi yang seperti kelompok yang seperti ini Bapak, nurullah yang dihadapkan itu justru Allah bermaksud menutupi ruhnya terhadap Allah. Ya Allah sing nutupi ku Allah. Bukan perkara nurullah. Iku saged ngijabi manah atau ruh sampean mboten. Yang menghijabkan itu Allah. Ngoten niku persoalan. Sebab nurullah niki nggih namanya makhluk Pak. Ya enggak punya daya apapun, la haula wala quwata illa billah, enggak bisa. Makanya enggak bisa kita akan menyalahkan nafsu atau iblis besok ini mboten saged. Sampai delok nang Quran. Sesuk iku ketika di depan qadhi, hakim yang paling adil Allah, para ruh golongan sing kafaru
niku protes nang Allah. Ya Allah, kula seperti ini gara-gara iblis iki ngoten. Gara-gara nafsu iki. Sehingga kula terhijabi, akhirnya saya boten ikut datang jenengan lewat utusan yang jenengan sampaikan. Nah, yang namanya nafsu atau iblis jawab, Pak, lah nyapa kamu gelem nganut aku? Ngoten jawab. Akhirnya keputusan qadhi, nafsu atau iblis itu enggak disalahkan terhadap kita. Justru kita mengapa mengikuti iblis itu, mengikuti nafsu. Padahal tidak sedikit, tidak satu dua kali, berulang-ulang kali kalimat mundirun yang ada di Al-Quran, kalimat yang ngelingake sampai peringatan itu mboten pisan pindho, Pak. Cuman kita sendiri manusia itu yang kafaru itu sing tetap bersikukuh mengikuti jalannya hawa nafsu. Udah, kembali kepada Anta. Lah, ketika beliau Nabi Yunus, Bapak, merapat pada Allah karena dalam kegelapan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi dia mengakui kalau dia salah. Beliau dalam kegelapan loh, Pak. Secara fisik dia kegelapan karena di dalam perut ikan. Apakah seperti itu maksud? Enggak, Pak. Ketika kita, mohon maaf, masih mengatakan Allah dekat, sebetulnya ruh kita masih dalam kegelapan. Masih ada selain Allah, masih ada selain anak, yaitu Anta. Kan isi loro tuh, Pak. Isi wonten kali. Ada yang menghadap, ada yang ada, berarti kali dereng akad niki. Bapak Ibu, tadi saya katakan selain Allah itu kesebut nurullah. Kesebut nurullah. Cahaya Allah atau kaun makhluk. Sesuai dengan judul, di dalam nurullah itu ada rahasia yang harus diungkap. Apa? Dzatullah. Dzati Allah, sing tak maksud dzatullah itu hidup yang bukan sifat loh, Pak. Sesuatu yang tidak bisa disebut. Sesuatu yang tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kau namakan atau ya apa lah. Pokoknya intinya diem. Bapak Ibu, beliau Nabi Yunus sudah benar mengatakan subhanaka inni kuntu minadz zalimin, karena dia masih posisi ada di la ilaha illa anta. Iki nek cara bahasa syariat wis dawuh ukur, Pak nggih. Wis dawuh ukur. Lah awak dhewe yakin ngerasa semuanya itu Allah tapi masih terlibat diri kita masih muncul, aran roh kita masih muncul. Berarti ada yang melihat, ada yang maksudnya surat Al-Anbiya ayat 25 ini, Pak, boten enten niku. Sehingga Muhammad katakan terhadap umatmu, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya hati atau ruh ini harus bertajalli mutlak. Niki, Pak. Menetapkan keakuan Allah, keakuan aku Allah. Niki mungkin pun gemeter ning mana sampean, Pak. Aku pesen aja situ pun didalaken nak nggone wong gak. Tapi nek wis kadung keperucut
Ya apa maneh? Sebab niki penuh resiko, Pak. Nanti akan muncul nek jenis keprocut, kebrodolan. Aku iki Allah, duduk mukhlason. Ngaten, Pak. Lah, itu datang tidak bisa direka. Direk sakit, Pak. Laksana wong meteng, Pak. Nek durung wae babaran bayi, kebelet mboten, kuat mboten. Bu, tak takok Ibu. Nek dereng waktu nih bayi didentenke cah cilik niku medal mboten? Mboten. Saya tidak bicara prematur loh, Pak. Prematur. Saya tidak bicara prematur. Memang enek prematur dianggap belum waktunya lahir. Tapi wis lahir. Berarti iki yo wis waktune lahir. Cuman aja prematur. Wis tah kados jenengan kali kula nek dereng senep, dereng kudu beol, dendenke yo raine metu. Lho ngaten. Artinya Bapak, la ilaha illa ana itu tidak akan pernah bisa muncul di dalam jagate ruh sampeyan yang disebut kolbun ati manakala anta masih ada. Manakala ruh ini yang menghadap masih terlibat. Nah terus bagaimana? Ya udah ikuti aja perjalanan ruh ini pada Allah, sebab yang memperjalankan ruh terhadap Allah ya Allah sendiri. Ya udah, dzikir itu sudah. Terus nek cara bahasa dalam surah Al-Ahzab Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Udahlah, kamu zikir aja terus. Urusan kok dalam hatimu fana selain aku sing memanakno. Cukup awakmu dikira terus. Nah, sudah saya katakan sirul asr itu sebagai kunci kemusyahadah, Pak. Sirul asr itu sebagai kunci untuk ruh itu bisa sampai ke musyahadah. Bapak Ibu, ketika saat Allah menyelamatkan si Yunus, Nabi Yunus, berarti kendaratan toh Pak ya, akhirnya jadi terang beneran. Artinya umat Islam yang hatinya sudah bercokol sajaroh, bercokol namanya pohon hubbus syahawah, bisanya hilang hanya satu. Jenengan harus sampai tingkatan tauhid la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Kalau tidak di situ nggak bisa, boten saged. Sebab kita kalau tidak masuk di situ, bener Pak lesannya la ilaha illallah, tapi hati zulumat, masih gelap. Artinya nggak bisa connect terhadap Allah. Niki nek cara bahasa Imam Ghazali di dalam kitab Ihya niku Pak, separuh kitab Ihya itu menjelaskan tentang tasawuf, separuh menjelaskan tentang syariat. Wahum kadibuna, dikatakan dia itu bujui Gusti Allah, loh ngoten nih. Tapi kita nggak terasa Pak kalau ya pada saat dulu itu loh ya. Lah, ketika sudah melebu tasawuf beda Pak. Ya Allah, ternyata aku selama ini bujuk ya Allah. Lesan ngomong la ilaha illallah, cuman dalam hati masih subur namanya pohon atau sajarah hubbus syahawah. Akhirnya gelap terus hati pada Allah. Sampai kapanpun Allah saya katakan samar Pak niku, alias gaib. Samarnya Allah, gaibnya Allah itu disebabkan karena hati saya tenggelam di dalam hubbus syahawah.
wonten mriku. Makanya harus dihilangkan, harus kita bego Pak, harus kita jebol Pak. Sajarah hubus syahwah di dalam hati ini. Dengan cara ya harus kita naik pada zikir la ilaha illa anta wa. Terakhir ayat kalimat la ilaha illa ana ditutup fa'budun. Al-Anbiya 25 itu. Oleh sebab itu arahkanlah, sembahlah, madepo sira kabeh ing ingsun. Artinya yang ada di anta wajib sampai ke ana, paham ya? Yang merasa Allah itu dekat wajib sampai kali kulo mengatakan Allah tidak qarib, Allah tidak dekat lagi, harus sampai ke ahad. Ini gitu Pak ya. Akhirnya di dalam diri panjenengan iki hidup itu muncul ana. Terus ono pitakon, Gus kula kan dereng teng ana. Terus kula tak dikiran ana angsal. Yo jadi tokno. Ya wis ana nek mudahnya bergelora di dalam hati sampean ana, sibukkan ana. Jadi wis gak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah anta, hati cukup ana. Wis gak Allahu Allah ngoten ana. Tapi sampean ngomong ana kudu ono rasa ana tenan lho Pak niki. Sebab ana itu yang wujud yang ada. Ya. Itu akan nyata wujud yang ada itu manakala sesuatu yang diwujudkan itu sudah tidak ada. Adanya yang ada nyata di dalam diri Anda karena sesuatu yang diadakan itu sudah tidak ada. Cek bingung mboten kok. Kalau gitu jenengan wis gak bingung, wis tekan wis kandian anta wis berlaku kok. Niki pemantapan Pak, pemantapan wonten mriku. Lah saya katakan selain ana itu semuanya nurullah. Makanya kalau kayak judul di dalam nurullah, ya dah, itu ada rahasia mungguh banyak wong yang tidak bisa membuka. Makanya ayo digubah, ayo dipedar. Di dalam nurullah itu ada apa? Ternyata ada ana itu tadi. Yang bahasa sederhana saya katakan ada Allah. Kita kan kedali kok nang Allah di situ. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan mentoke wahyune Allah. Ya. Surat Toha juga dikatakan innani anallah, sesungguhnya saya iku Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, nyembah sira ing ingsun, ing aku. Aku hidup lho Pak, ana. Wa aqimis shalah, lationo awakmu salat lidzikri kanggo nang aku. Terus lationo salat. Lationo awakmu lewat berbagai macam persoalan untuk manunggal terhadap, untuk mengesahkan terhadap yes. Aktivitas apa wae jalankan. Akim niku bahasane tekan lah. Terus lationo, tidak ada waktu kecuali berlatih. Lah latihane iku mau Pak, anta langsung ke anak itu. Dikiri sirul asrar digedhekke, wis rapopo urusan kok anta hilang, dekat hilang, udah itu urusannya Allah. Yang penting kita jalankan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi di dalam Al-Quran. Urusan yang biji itu adalah Allah udah itu ranah Allah. Bapak Ibu hadirin, nek corok ngaji wis tekan kene iku Pak, iki makom jami entek wis muarane teng mriku, muarane semua ilmu-ilmu yang tidak ada batasnya tentang tasawuf, tentang hakikat menuju makrifat, muaranya di anak itu.
muaranya di anak. Lah, sekarang tolong khusus bagi jamaah Gresik niki. Oke lah, kula buka mukobalah dari beberapa kitab tentang tasawuf, tentang ilmu tasawuf, berbagai macam kitab. Isinya adalah pengajian ngaji bareng, tapi tak jaluk situ. Karena ini sudah pemantapan, tolong semaksimal mungkin jenengan iki zikir estu dumugi anak. Ngaten nggih? Tentang masalah jahri ya sudah saya sampaikan, siri ya sudah, atau khofi atau kolbi. Sekarang dikiri roh, yaitu sirul asror, supaya sampai ke fanaud dzikri. Lah semua ini Pak sudah tertuang di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah tertuang semuanya. Hadis itu sebagai pelengkap. Ijma' qiyas itu juga sebagai pelengkap. Cara babone itu adalah Al-Quran. Ngerti babon ya? Bukan babon monyet gede nih kalau ya. Bukan. Babon niku nek cara induk nggih. Induknya adalah Al-Quran, wahyu Allah. Wis, Bapak Ibu, kesimpulannya di dalam nurullah yang dihadapkan Allah terhadap kita berupa baik di mukhadharah maupun di mukasafah, baik makhluk kasar utawi makhluk halus. Makhluk halus kalau kita bicara ilmu berarti ilmu hikmah, ilmu karomah. Gitu. Kalau ilmu kasar berarti ya ilmu-ilmu umum niki. Gitu. Baik yang ada di situ di muhadharah maupun di mukasafah, semua itu klebu nurullah, Pak. Ya. Baik makhluk ada di muhadharah ataupun di mukasafah, iki semuanya kesebut nurullah. Dalam hikam disebut kaun. Ini manifestasinya sebenarnya anak. Manifest. Dalile di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Allah katakan wal awwal wal akhiru wadzahiru wal batin. Aku son, umpama Gusti Allah ngomong, ben dikenal kaum apa jenis hambaku, ben dikenal, ben isok ndeleng aku. Tak manifestno nanggone makhluk yang disebut nurullah. Jadi aku ngetok gak singitan, asalnya sembunyi misalnya nggih. Aku tak ngaton, tak ngetok nanggone umat, nanggone hamba, supaya hamba kenal aku lewat nurullah. Nur cahaya Allah, cahayane Allah. Jadi cahayane Allah disebut makhluk. Baik yang ada di muhadharah maupun di mukasafah. Tetapi bukan berarti wujudnya makhluk iku wujudku. Makanya umpama kita bicara manusia, Pak, sak jagat niki miliaran apa triliunan jumlahnya, Pak. Pun di situ sing padha, mboten? Ada sifat wahdaniyah Allah. Ora enek sing padha. Sing lahir saiki ambek lahir meneh ora padha. Ora padha. Walaupun disebut dulur kandung. Dulur apa jenenge? Kembar. Iku tetep ora padha. Yes. Cahaya lampu niki Pak sing dadekno terang iku wujude setrum. Lah ngoten nggih. Tapi wujude setrum duduk cahaya iki. Kita orang syariat mengatakan adanya cahaya ini menandakan ada setrum.
Jadi kita orang syariat atau orang umum bisa yakin kalau Allah ada, kalau Allah itu ada wujud, karena wujudnya dunia saisi nih, sehingga dunia dan saisinya sebagai dalil atau burhan adanya Allah. Cuman untuk menerobos ke wujud Allah di dalam wahdatul wujudnya nggak bisa. Karena apa? Karena terhijab. Terhijab oleh apa? Ya oleh duniawi, ya iki oleh makhluk, oleh nurullah. Nah terus amriye saya itu tahu wujudnya setrem ya apa? Ya tolong kabel itu jempokan. Kabel ya Pak ya. Kabel sing mudon itu jempok. Apa yang terjadi? Akal sampai nggak hilang. Lali. Sebetulnya kita itu sering, kita itu diincipno ketemu Allah. Waktu turu, enggak. Akal hilang tuh Pak. Roihan ini enggak ada, akal ini enggak ada, hilang pun. Akhirnya tidak tahu apa-apa. Terus di dalamnya itu ada kejadian yang disebut mimpi. Kita mimpi diuber-uber gendeng gawa kelewang, melayu no mboten Pak? Melayu. Padahal mimpi. Jasad kita ya ada di situ. Lah apa melayu? Kadang-kadang ngonten ku nek wis ngelilir kadang mengkos-mengkos Pak. Ngimbas nang jasad. Artinya berarti manusia itu tidak hanya jasmani tetapi ada rohani. Rohani urusane. Iki kok nang Allah. Tapi ada Pak kelompok yang tidak percaya pertemuan terhadap Allah. Qad khosiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh rusak, sungguh getun, sungguh celaka bagi orang-orang yang mendustai pertemuan terhadap Allah. Akhirnya hanya golongan ahli syuhud lah yang di situ bisa sampai pada Allah, karena Allah ya sudah tidak ada, huwa ya sudah dilewati, anta ya sudah dilewati, tinggal ana. Istiqomah teng mriki. Akhirnya sampean gak bisa ngomong. Apa tah? Nurullah iku wujudnya Allah, ternyata kalau sudah ke dalam ke akad bukan. Makanya saya katakan nurullah itu adalah manifestasinya hidup seperti itu. Tapi pun dianggap bahwasanya nurullah wujudnya Allah, bukan. Bapak Ibu, jadi apapun yang dihadapkan Allah, baik yang ada di muhadharah, mukasyafah, yang kabeh semua itu disebut nurullah, masuklah sampai ke dalamnya. Hanya satu kuncinya, kalau kita bicara masalah zikir, berarti jenengan kuncinya ada di sirul asor, di pintu yang kedua, yaitu ainul basirah. Cuman sebelumnya dulunya itu ya berawal dari proses suarul basirah itu. Oke Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait pemantapan kemakrifatan kita pada Allah sampai di makom jam'i. Bahasa judulnya di dalam nurullah ada zat Allah. Jadi maksudnya adalah keahatan Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kula badhe tanglet masalah pengamalan ilmu sekawan.
ilmu sekawan iku nomor tunggal syariat tarekat hakikat ma'rifat. Kula umpaman kula mawon kula niki ngamalaken ilmu syariat tapi mboten ngamalaken ilmu tarekat niku hukume napa. Lajengipun kula niki ngamalaken ilmu syariat tarekat hakikat ma'rifat hakikat tapi mboten ngamalaken ilmu ma'rifat niku hukumipun terus pundi. Niku nomor tunggal. Nomor kalih masalah salatipun tiang ma'rifat termasuk tiang ma'rifat niku atine pun kelebonan nurul ilahiyah. Tegese salat niku kula kula artekaken eling utawi nyebut. Ingkang kula tanggelaken salate tiyang makrifat niku di atas di dalam mboten ingat dumateng Allah Subhanahu wa taala utawi mboten sadar diri niku disebut salat napa mboten. Niku ingkang kula tanggelaken kalih kala wau monggo dipun tegasaken dumateng Gus Mukhlasar. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal tentang 4 tahap atau bisa dikatakan 4 ilmu. Pertama syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Cuman sebelum kami membahas lebih lanjut, kita harus paham kedudukan-kedudukan satu persatu tersebut. Apa sih syariat itu? Syariat adalah satu sistem atau ilmu untuk kita pahami supaya benar ketika berthariqah. Apa sih thariqah itu? Adalah jalan untuk supaya bisa bertemu Allah. Thariqah adalah jalan untuk supaya bisa bertemu terhadap Allah. Sebab semuanya berawal dari thariqah, jalan. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Bisanya kita ke Allah harus lewat jalan. Jalan yang dimaksud di sini bagaimana? Hadza utawi iki fa'buduh. Mana? Innallaha sesungguhnya Allah, huwa ya Allah, iku rabbi wa rabbukum, Tuhanku ya Tuhanmu, fa'buduh. Lagi. Sembahlah Dia. Hadza utawi nyembah iku iku siratun. Hadza utawi nyembah hanya padanya iku siratun, satu jalan mustaqimun kang jejeg. Kalau thariqah disebut ilmu sah-sah saja. Tapi mungkin kami katakan thariqah adalah satu jalan, dan memang jalan di dalam jalan itu ada ilmu, ya, untuk bisa sampai pada Allah. Nek cara kula wis cekak terlalu bingung,
Thariqah adalah jalan. Apakah yang dimaksud thariqah jalan ini thariqah pada umumnya kumpulan itu? Terserah jenengan jawab bagaimana. Yang jelas saya kembali ke khitah. Khitah itu thariqahnya kanjeng Nabi. Di situ ada pertanyaan, apakah thariqah kanjeng Nabi itu, apakah pada saat itu sudah muncul Nasabandi, Satori, Siddiqiyah, Qadariyah, sudah muncul tidak, Pak? Terus kalau toh belum muncul, apa thariqahnya kanjeng Nabi? Saya berangkat dari inilah, maka thariqah saya katakan itu adalah sebuah jalan. Mudahnya saya katakan thariqah adalah nama dari semua aktivitas, af'al, semua af'al. Af'al kita macam-macam. Contoh, sholat, af'al toh? Aran sholat itu thariqah. Saya geser ke kanjeng Nabi. Tapi bukan berarti saya membatalkan thariqah yang pada umumnya organisasi kumpulan, bukan ya. Saya tidak jangan diartikan saya membatalkan, enggak loh. Enggak. Saya kembali ke khitah. Khitah itu kembali asal. Beliau mengajarkan ilmu itu thariqahnya beliau. Beliau sedekah thariqah. Beliau yakul dahar thariqah. Dia ngunjuk thariqah. Intinya semua apa nama di dalam af'al itu namanya thariqah. Itu yang namanya thariqah yang disiapkan Allah, yang dipersembahkan Allah terhadap kita, supaya kita bisa bertemu Allah di situ. Dengan dasar Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Apapun kondisimu, apapun yang terjadi pada dirimu, aktivitas apapun, di situ ada wajah Allah. Di situ ada Allah, temui. Lah, satu contoh, sholat ikut thariqah harus diilmuni. Kalau sholat itu tidak diilmuni, ilmu syariat, bener apa salah? Jasa tinggu. Salah, Pak. Akhirnya sholat sampan macam-macam. Si A ono sing ngadep ngetan, si B ono ngadep ngulon, macam-macam. Mereka gak diilmuni. Kalau diilmuni ilmu syariah, di situ dikatakan kiblatmu iku ono kulon, ada di Mekah. Lah posisimu negaramu, kamu ada di etannya, di timurnya, berarti jasad harus menghadap ke barat. Makanya se-Indonesia nggak ada masjid yang imamannya itu ada di timur, mboten enten. Coba secara syariat sampean nggih goro-goro ndeko masjid ya, beton gini, imamnya sampean ganti jeleh etan. Wis, pikir Pak. Gitu. Wis. Lah, fungsi daripada ajaran Allah yang dibawa Rasulullah di versi syariat itu batasnya hablum minan nas, artinya untuk mendidik jasad ini supaya bisa beretika dengan benar. Makanya berakhlakul karimah, sing akhlak iku istimaiyah, hubungannya sama jasad. Jenengan ditoto ning ilmu syariat pada malam hari ini ngaji, ya tak? Kita sama-sama lenggah di bawah ilmu syariat.
taklimnya adab kita ya seperti ini. Mosok kula umpama kana ilmu syariat lu gunang penerep tak. Lah, itu berarti kana ilmu syariat. Udah. Berhubung manusia itu ada jasmani juga ada rohani, maka Allah juga mendidik rohani itu dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang disebut bil huda wa dinil haq aidinu tauhid. Sering kita sebut sebagai hakikat. Apa hakikat itu? Tujuan. Dan tujuan itu punya sistem pengajaran ilmu nih kita paham, ilmu tasawuf atau ilmu tauhid. Nah, roh apabila tidak dididik ilmu ini, bagaimana bisa ma'rifat Allah? Lawang sing kembali pada Allah itu ruhnya. Jasad asal lemah balik. Urusan jasad gak iso balik, gampang pak. Moto merem ya jelas gak ketok. Pun gopoh sampai nek mati terus gak diterki nang kuburan pun gopoh. Nek betah ambune ya barno. Lah ruh niki wa inna ilahi rajiun. Balik nang Allah ini bagaimana? Ini yang terpenting. Bukan perkara ini ilmu syariat gak penting, Pak. Ilmu hakikat ya juga penting, tapi lebih penting. Ini masanya khalidina fiha abada, selama-lamanya. Cuman heran saya di tengah masyarakat dipenting nang ilmu syariat itu. Hakikatnya ditolak kebanyakan. Makanya Allah dawuh qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Sungguh sengsara mereka yang menolak, mendustakan pertemuan terhadap Allah. Iki berarti maksudnya menolak ajaran hakikat menuju ma'rifat. Sebab kelawan ilmu hakikat itu loh bisa liqo datang Gusti Allah. Bahasane Quran balik mak kalame boten barang siapa mendustai ilmu hakikat boten barang siapa yang mendustai biliko ilah bertemu terhadap Allah. Lah sadurunge di situ kan ada proses Pak. Jenengan saderenge jadi guru itu ada namanya pendidikan dulu. Jurusannya apa sampai lah jurusanku iku nelayan jadi guru ya susah. Jadi harus ada jurusan guru, ada pendidikan guru. Ngilmune seperti itu. Lah kula ngilmune matematika. Terus mari ngono nang SMA dikon nyekel bahasa Inggris. Ya mboten ketemu, Pak. Mboten ketemu. Ya aku jurusanku matematika ya delen matematika. Dene kedinasan iku SK-ne nak nggone Inggris ya boleh belajar maneh iki. Ngelangi sambil minum air bulian. Nek mau matematika sudah langsung tandang. Berangkatnya dari ilmu. Wis. Kalau hakikat itu adalah sistem tujuan, bagaimana kita yang bersyariat sholat tanpa thariqah, hakikat tanpa makrifat? Nyun sewu. Kalau yang dimaksud thariqah yang saya terangkan ini, sholat panjenengan iku wis thariqah. Mboten saged pisah antara syariat dengan thariqah, mboten saged. Saya tidak membahas thariqah kumpulan itu loh Pak ya. Organisasi saya kembali ke khitoh. Aran sholat ikut thariqah sudah. Kalau sholat tanpa syariat niki rusak. Nek pitakoni ngoten lho. Sholat syariat tanpa thariqah bagaimana pertanyaannya gitu. Tapi saya katakan sholat itu thariqah sudah. Aran sholat itu thariqah. Makanya Mbah Dimyatin takoi, Mbah
Toriko sampai nopo? Ngaji. Ngono jawabe. Salat. Iku berarti kembali ke hitoh. Wis tergantung jenengan milih maksud toriko yang bagaimana. Apakah maksud toriko yang toriko pada umumnya itu, apakah toriko yang kumaksud hitoh iku mau? Terserah jenengan. Kalau yang ditanyakan tanpa toriko, mboten saged Pak. Sholat syariat tanpa toriko mboten saged. Sebab sholat aran ini sudah toriko. Kalau kita nyun sewu, sholat tanpa syariat keliru, saya bisa jawab. Karena apa? Sholat ini, gerakan ini tanpa kok syariati, karena tidak ada ilmunya, rusak Pak. Mungkin mari ngadeg langsung sujud, tidak melalui ruku. Ini dong nek cokro. Nek cara pertanyaan apakah sholat syariat tanpa torikoh itu sah atau bagaimana? Mohon maaf. Menurut kula lo ya, bukan berarti menurut sampean tak anggap salah, tidak. Torikoh, nama sholat itu menurut saya itu sudah torikoh. Karena saya kembali ke hitoh, maksud torikoh. Sholat yang seperti ini tanpa syariat rusak. Kalau pertanyaannya apakah diterima Allah, tergantung jawab kula dari sisi kacamata mana. Oke, yang kedua, sholat hakikat tanpa makrifat bagaimana? Mohon maaf Pak, apa sih hakikat? Hakikat adalah sistem tujuan. Tujuannya kita sholat kan madhep ketemu Allah toh, makrifat ya toh. Jadi antara syariat dengan makrifat itu tidak bisa dipisahkan. Sebetulnya bagi mereka yang sudah sampai pada makrifat Allah nggak bisa dipisahkan. Tadi saya katakan syariat adalah ilmu, thariqah adalah jalan, hakikat adalah tujuan, makrifat sudah sampai pada tujuan. Contoh, jenengan dari rumah ya, kalau tidak dielmoni syariat nggak bisa Pak melewati jalan-jalan iki mboten saged. Tujuan sampai napa? Ngaji bareng. Lah kalau sudah sampai di sini, maka itu namanya marifat. Berarti kan nggak bisa dipisahkan. Kita memahami syariat, jangan hanya syariatnya orang syariat. Kita memahami syariat adalah seluruh ilmu. Makan itu thariqah. Ilmu untuk makan yang benar itu syariat. Tujuan sampai nopo? Mangan. Wareg. Ngoten ya. Iki bahasa kacamata syariat benar. Tapi bahasa kacamata hakikat keliru sampean. Tujuan kita makan adalah menemui Allah di situ. Sebab tanpa Allah bisa terjadi af'al makan, mboten saged. Roh ini Bapak, tolong jangan dicampur dengan jasad. Kalau jasad tujuannya itu biar wareg ngilangi luwe, monggo. Tapi roh jangan ikut-ikut kepentingan nafsu, yang nafsu mendorong terhadap ruh supaya lalai pada Allah. Di sini ada Allah, jangan mengikuti. Makanya ruh itu dikasih ilmu hakikat. Yang ilmu hakikat itu mendorong ruh supaya memahamkan bahwasanya di sini ada Allah. Kalau ruh itu sudah menjalankan hakikatnya, terus ketemu Allah, maka sempurnalah. Paham ya maksud gue lagi? Tadi pertanyaannya bagaimana sholat secara syariat tanpa thariqah, sholat hakikat tanpa makrifat.
Jawaban saya Bapak, dua kacamata. Kacamata yang pertama kacamata syariat, gak apa-apa. Ya ini penggaweannya nok gunung. Sehingga di situ ada tiga golongan. Kita yang ada di syariat, sholat itu ada tiga golongan. Ada dua golongan. Sebetulnya ada tiga. Yang satu golongannya ahli hakikat ma'rifat. Kita yang ada di syariat sholat itu kadang si ono tingkatan pengen diwahni wong, pengen disawang wong liya. Kita ngaji pengen disawang wong. Kita ngaji masih ada orientasi duniawiyah, ngerti lho? Paham ya? Wis. Naik ke depan ke atas titik satu tingkat, kita sudah lepas dari karena duniawiyah, karena manusia, tidak ada. Karena ada tendensi pada Allah. Apa? Surga ataupun pahala. Akhirnya Allah dawuh, ini kata wenehi ganjaran surga, gak mungkin awakmu budak. Kata kayak itu likur, gak mungkin awakmu budak. Begitu juga orang yang Solo, Pak, wis ngomong antani gile. Kan ono tendensi makrifat toh. Nek sampean kali kula oleh Solo iku pengen wusul, iku berarti ono tendensi. Susah kongkon makrifat nang Allah, susah Pak, ngeten iki. Disuruh masuk di dalam maqam musyahadah makrifat Allah sampai jengking mboten saged sampean. Masih wis nyekel dzikir sirul, tapi ning nganti sik ono pengarepan kaya walaupun tujuannya untuk kemusyahadah, lepas niki. Ya niki yang paling halus ketika si salik, ketika si muzahid iku menuju dan bertemu Allah liqa. Sehingga ada istilah lepaskanlah eksistensimu sebagai hamba. Lepaskanlah keakuanmu, egomu yang dzikir. Lepasin. Makanya napa kok dikongkon laku wae su'an basira nuju ainul basira iki urusan sing biji Allah. Nah, wis iku maksudnya biar sampean kali kula gampang dilepas keakuane makhluk. Ngoten lho. Ketika iku lepas baru langsung yaiku musyahadah. Wis kacamata syariat ya sah-sah saja karena memang perilaku kita ada di syariat karena dua hal. Yes. Bagaimana kita memandang dari sisi kacamata hakikat? Ya opo sampan iku mau tujuan iku nek durung makrifat ya gak iso diterima lah. Mboten saged. Hakikate ilmune wis kenceng, Pak. Tapi gak marifat Allah, berarti ya gak salah. Padahal Allah dawuh fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Ketemu aku. Lo gak ketemu hatiku ketemu pengharapan itu tadi surga dan lain sebagainya. Mboten saged, Pak. Intine nek dereng jebul makrifat hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Apa tumon iso ning diterima ning akal, Pak, nyun sewu. Cara kula ngono ya. Iso melaku, Pak. Karena ono sikile. Terus apa iso aku tekan kene? Wong dalane gak roh ya aku. Ya ora ono sing ngeterke. Dikongkon budal dewi. Dalane ora ngerti. Sebab apa ora ngerti? Jagati hatiku sik gelap. Peteng. Dalan-dalan running listrik. Sepeda yo matek kabeh lampune. Hadi melaku yo gak ketok apa-apa. Mereka gelap. Apa jawab? Nggak mungkin tutuk kene. Nggak mungkin makrifat ning kene gitu ya.
Tujuan saya, hakikat saya ke Gresik, ke Beton, gitu. Apa bisa sampai dumugi makrifat ketemu sini? Mboten saged. Jadi walaupun sholat secara hakikat tanpa makrifat ya ora iso. Kalau kita bicara masalah sholat hakikat itu kan sholatnya ruh, bukan jasad. Kalau syariat sholatnya jasad. Kalau ruh, kalau hakikat sholatnya ruh untuk bertemu Allah. Lah iki gak makrifat ya gak iso. Iki cara kula ngoten, ilmune wis tekan ilmu makrifat. Makrifatku iki makrifat ilmu, belum makrifat laku. Jadi paham bentuknya saya, tapi belum makrifat laku, berarti belum praktek. Makanya kalau ngaji dalu niki apa penekanan untuk semakin ditekan prakteknya untuk. Terus untuk selanjutnya tadi sekedap sholat orang makrifat. Dan ini ada sholat hakikat, ada sholat makrifat. Kalau saya katakan sholatnya orang makrifat, itu saya katakan sebagai sholat daim, sholat sing langgeng, ya. Sholat di mana tidak hanya di sholatnya sholat syariat saja. Paham maksudku? Makan yo sholat, rokokan yo sholat, macul yo sholat. Sing sholat itu rohnya bukan jasad, maksud saya. Dikatakan sholat makrifat, ketemu Allah di situ, tandane jenengan sudah kefanaan keakuannya. Berarti sing macul Allah, aku sing macul, tapi aku Allah, ngoten lho. Tapi yo ojo ditokno rek. Sing macul iki Allah. Aku Allah. Nek sampean lesannya krungu tangga sebelah sing gak paham. Jangkep sak wulan tangga sampean lapor nang kepala desa. Khawatir ngamuk. Akhirnya digawa lah nang gone menur. Lah, ngoten mengke. Salat apa terhadap orang makrifat ini? Inilah yang kami sebut sebagai salat daim. Daim iku langgeng, ya. Karindila kita di dalam makrifat itu kan ada golongan 3 toh Pak. 1 fana, 2 kamil, 3 bako. Jadi langgeng niki berarti wonten maksum, langgeng niki wonten sing makrifat bako. Lah sing fana dan kamil niki belum disebut kelanggengan. Cuman dia bahasa langgengi terus menerus tanpa ada jeda apapun. Nek fana dan kamil kan ono jeda itu Pak. Kadang sholat rohnya, kadang tidak. Kalau yang ditanyakan sholat makrifat, orang makrifat itu tidak hanya bertemu Allah, ruhnya itu dikala jasad ini syariat saja. Jasad perilaku opo wae, roh itu selalu bertemu Allah. Nggih. Wonten melih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkaten Gus, kula lajengaken pertanyaan kala wau sampun dipun terangaken bilih salat niku dibagi enten syariat, enten hakikat, kalih enten makrifat. Ingkang kula tanyakaken nggih menika wekdal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj nrami perintah Allah Ta'ala menika arupi salat. Niku salat ingkang kados pundi? Niku mawon kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surat Al-Isra ayat setunggal. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu lan sak piturute. Ketika Rasulullah menerima sholat di dalam perjalanan Isra Mi'raj, itu sholat yang bagaimana? Saya jawabnya juga dua kacamata, Pak. Pandangan syariat dan pandangan hakikat. Mengapa kok ada pandangan hakikat? Karena ada Isra. Karena ada Mi'raj. Mengapa pandangan syariat? Karena ada Isra. Coba kita pahami dulu apa sih Isra dan apa sih Mi'raj. Kalau Isra dari masjid ke masjid, ini hubungannya dengan dunia. Ketahuilah bahwasanya alam dunia ada pembatas dengan alam akhirat yang disebut alam barzah. Apa alam barzah? Alam di mana ketika saat ruh dimasukkan terhadap alam barzah, dia tidak bisa kembali ke dunia dan juga dia tidak akan bisa ke akhirat jikalau belum datang hari kebangkitan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang berikut. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Oke, ini dunia, Pak. Ini dunia. Ini perjalanan syariat sebetulnya. Perjalanan zahir, perjalanan fisik. Ini kalau boleh saya katakan sholat syariat. Kalau boleh saya katakan. Ini hubungannya dunia. Tapi di situ ada Mi'raj, Pak. Gak Isra doang, enggak. Aja juga Mi'raj. Apa Mi'raj? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha mustawa. Berarti keluar dari alam dunia. Itu adalah alam akhirat. Ini Rasulullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim tulisan Sidratul Muntaha kan buatan muncul. Yang dikatakan barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina. Nanti muncul Sidratul Muntaha mustawa. Mboten muncul. Inilah baliknya Al-Qur'an di situ. Sehingga banyak ahli pikir yang tidak paham menerjemahkan iki maksudnya piye. Kebanyakan iku muhakamah, Pak. Artinya ya wis ana ikuwi ya kuwi lho, ngoten lho. Padahal penuh dengan balaghah, penuh dengan mantik. Sehingga dikatakan dalam satu ayat, orang-orang ahli ilmu diperintahkan pada zaman dulu membuat ayat yang bisa menyamai satu ayat aja dalam Al-Quran. Seluruh kumpulkan ahli fikir, ahli ilmu, ahli opoai. Suruh membuat satu ayat saja. Nggak akan bisa. Sebab apa? Tidak hanya setiap ayat itu mengandung arti pengertian muhakamah, tetapi juga mutasabihah. Artinya tidak dunia, tidak dohir aja, tetapi ya batin, yaitu akhirat. Udah. Dari kacamata hak
syariat dan hakikat jawabannya nanti beda. Tapi perbedaan itu tidak menjadikan gap. Ya, oke. Wis, kita bicara dulu Mi'raj dulu. Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Terlepas dari alam dunia. Cara sakniki kedah ndamel pesawat. Allah menyiapkan pesawat itu namanya buraq. Buraq. Sebetulnya itu nafsu dulur. Nafsu Gusti Allah ngetokne iku ya buraqmu iku. Tapi kita menjadikan tidak untuk menyembah Allah, menyembah selain Allah karena burake liar. Makanya gambar niku lak jaran awak ndase niku wong wedok ngoten nggih ya. Iku menandakan nafsu Pak yang ada pada diri kita Pak. Lah, biar enggak liar Allah menyuruh malaikat muqarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Israel untuk menuntun. Rasulullah lenggah di atas buraq kuwi. Akhirnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk iku buraqe nggih mboten liar. Iso tutuk nggon sak temene. Belum sampai ke Sidratul Muntaha ada di Babus Salam. Kalau bahasa saya mengatakan Babus Salam. Semua candle mandek, sap langit pitu leren wis. Bahasa syariat seperti itu. Semua malaikat leren kabeh, parkir semuanya. Artinya kita berangkat minal Masjidil Aqsa sebelum ke Sidratul Muntaha, katakan di Babus Salam ada di dikir syu'arul basyir, dikir sirul asr sebelum di Ainul Basyirah, berangkatnya tuh nafsu buraq gimana? Keakuan kita selalu ada di situ, ada. Lagi kudu diparkir Pak. Beliau malaikat muqarrabin, beliau yang namanya buraq parkir sudah di Babus Salam. Di Syu'arul Basyirah ini parkir semuanya. Kan di situ Rasulullah sendiri. Lah, malaikat Jibril dawuh, Muhammad bacalah tahiyat ini. Bacalah tahiyat ini sebab kamu akan mengalami menerobos ribuan cahaya. Manakala kau tidak membaca ini, kau tidak akan sampai di sana. Ini bahasa kinayah Pak. Semuanya itu bahasa kinayah sebetulnya. Kados buraq iku nafsu. Kados malaikat muqarrabin itu adalah warid. Ya, warid. Terus cahaya-cahaya itu penuh dengan alam mukasyafah. Koyok hikmah, ilmu karomah. Risiko cahaya-cahaya itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Artinya kau akan dimakan nurullah itu. Akhirnya kau tidak sampai pada Allah. Itulah kula sing terhijabi dengan ilmu hikmah. Dengan ilmu hikmah itu saya merasa diri saya yang alim, merasa diri saya yang sugih, merasa diri saya yang ahli ibadah. Akhirnya ketutupan gini ku. Nah ini kudu diparkir semuanya. Ketika sudah diparkir membaca tahiyat, apa sih penghormatan? Ngucap salam pada Allah. Gini ki Bapak ingkang kula maksud jenengan notok pintu musyahadah wonten Ainul Basyirah niki. Tahiyatnya, tahiyat kan penghormatan. Ketika sudah sampai beliau di
Di Sidratul Muntaha Mustawa, secara kesimpulan Rasulullah dapat perintah sholat 5 waktu lah, menurut bahasa syariat yang asalnya 50 waktu. Sehingga dengan begitu kami jawab dari kacamata syariat, sholat 5 waktu yang harus dilakukan oleh jasad. Paham? Jasad ketika melakukan sholat 5 waktu, manakala ruhnya ini belum bisa masuk ke Sidratul Muntaha, maka sholatnya itu tidak sesuai dengan Quran. Allah dawuh hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin, wajib khusyuk. Akhirnya jangan heran kalau kita sholat, kita wong syariat itu Allahu Akbar atine kadhib nang Allah, goroh. Hati ini masih menyembah selain kadhib tuh Pak. Kadhib itu goroh. Lah Pak mau madhep nang Allah, ketemu Allah, akhirnya ketemu apa? Gendruwo. Ketemu gendruwo kang rupa hubus syahwa. Loh, kita jujur Pak. Manakala kita masih mengenal sholat yang dimaksud 5 waktu saja di dalam syariat, tubuh kita melakukan hal itu, ruh kita belum mengenal sholat secara hakikat, mohon maaf, sumpah mohon maaf, permisi saya sendiri hatiku lalai dari Allah. Hatiku menyembah selain Allah, ruhku itu menyembah selain Allah. Dikarenakan apa? At-takatsur, Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Di situ Pak, nang Allah. Ini saya, entah panjenengan. Walaupun saya statusnya misalkan sudah menjadi ulama di mata manusia, tidak hanya levelnya kabupaten, saya nasional. Umpomo tidak hanya nasional, saya sudah internasional. Loh, manakala terjadi pada diri kita sholat yang seperti itu, introspeksi, lekas introspeksi. Sebab kita wis kadung dipuja-puja umat loh Pak, di kiai-kiai dibuat panutan umat. Masa sih kita akan mutune sholat ya gitu-gitu aja? Lekas. Iki saya motivasi loh Pak ya. Saya motivasi. Saya ngeritik tapi bangun. Dasar kula surat Al-Anbiya ayat 25. Ikuti Rasulullah dengan sempurna. Quran ini loh Pak dawuh wajib khusyuk wakumu lillahi qanitin, tegakkanlah kuwi salat kuwi qanitin ay khosyiin, wajib khusyuk. Khusyuk itu kudu sampai makrifat Allah. Umpama kula wisin Pak, umpama kula lho wisin ngaku-ngaku dadi imam, ngaku-ngaku dadi alim, tapi salatku sik kaya ngene iku wisin nek cara kula. Mending lho ya. Wis kula nok mburi dhewe wae. Gak usah ono kula Pak, kula. Makanya di antara kita semuanya ayo belajar sotik ing ngersa dalemipun bendoro kita, yaitu Allah Subhanahu. Carane wis genah digenahno sane. Wis. Hakikat kacamata bagaimana Isra Mi'raj itu? Salatnya ruhani iki.
Sehingga maune kan muncul 50. Kok tadi muncul gangsal 5. 50 itu maksudnya aktivitas kita setiap hari maksimal itu jumlahnya 50. Kadang-kadang ya gak ono 50. Dihitung nyambut gawe, bekerja, ngeloni bojo, ketemu anak, makan, minum, total kabeh iku kemaksimalané 50. Artine roh iki salate lebih dari 5 waktu. Salat monggo sapa sing kaya ngene? Salate wong sing wis khusyuk, Pak. Salate hati yang sudah keahad pada Allah. Makanya saya setuju. Yang namanya lambang negara kita adalah panca. Panca itu 5 sila. Pertama, kedudukannya ketuhanan yang maha esa. Iki nek cara bahasa bagaimana ada golongan-golongan radikal untuk ngubah iki, kula gak setuju, ya gak setuju. Jadi tokoh-tokoh kebangsaan dulu, Pak, mohon maaf ya, kebanyakan mayoritas dari unsur ulama. Panglima Sudirman itu wakila min habaib, keturunan Rasulullah. Jadi tokoh-tokoh yang mencetuskan sila 5 itu ya mboten anggertian, Pak. Nek cara keilmuannya itu peradabannya itu tidak hanya syariat sampai makrifat. Umpama kula angsal ngupas ngono Pancasila itu ya apa lungguhe? Kapan ae tak kupas ini. Citoke cek ngerti. Wis, Bapak Ibu, pandangan kacamata hakikat itu adalah sholatnya ruh. Sholatnya ruh. Tidak hanya 5 waktu, maksimal 50 waktu. Jadi nggak ada kesempatan ruh ini untuk melakukan sesuatu di luar menyembah Allah. Kan sudah dikatakan, wa ma umiru, dan tidak diperintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali menyembah pada Allah. Jadi nyembah makrifat, Pak. Waqala aidan, Allah juga pernah menyampaikan dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Dari situ silakan jasad iki melakukan apapun, monggo Pak, karena mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketemu macam-macam persoalan. Yang penting ruh ini bagaimana menempatkan kewajibannya ruh pada Allah. Lah kewajibannya ruh hanya menyembah dan bertemu Allah. Artinya silakan jasad minum, silakan jasad kelon, silakan jasad makan, silakan jasad kerja, ruh tetap menyembah pada Allah di situ. Lah ini kalau tidak mengikuti Kanjeng Nabi mboten saged. Lah Kanjeng Nabi genahno inti daripada ajaran yaitu dinut tauhid, ini tujuannya supaya liqo terhadap Allah. Di situ. Sehingga ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku ada 2 pendapat, Pak. Ada yang pendapat mengatakan ar-ruhu ma'a jasadihi, rosak jasati. Ada yang mengatakan biruhin fakot, hanya roh saja. Ada yang mengatakan seperti itu. Lawak dhewe lah gak padha ruwe, padha gak ruwe to, Pak. Lah jarene sih. Jarene cerita. Pendapat Syekh iki mengatakan, ya wis gak usah gegeran, Pak. Nek menurut kula, ya wis benerno karo-karone wis gak geger. Kalau boleh saya katakan,
wong iku nek wis mengenal ma'rifat iku ono macam loro. Ada dalan wasilun, dia sak syariate ya. Ada yang majedubun, syariate syariat gak direken. Ya wis ngono ae lah, apa bingung-bingung. Ada orang itu ngejoi hukum hakikat tok tanpa mengerti, nggak mau tahu tentang hukum syariat untuk kemakrifat Allah. Ada orang memegang hukum hakikat kemakrifat itu juga ada keseimbangan dengan hukum syariat. Iku sistem wasilun. Ya terserah sampeyan milih pundi. Kula sih gak wani nyalahno. Wong iku tujuane ya nang Gusti Allah. Ya sebabana. Jadi disitulah Pak jawaban kula dari kacamata mana saya menjawab. Nek kacamata syariat ya sholat 5 waktu iki zuhur asar maghrib isya subuh. Tapi Allah dawuh hafizu ala sholawah, sholawah itu pirang-pirang sholat. Was sholatil wusta, ada sholat di tengah. Lagi apa sih maksudnya sholat tengah? Nah, sholat roh, sholat hati pada Allah. Iki kan dulu nggak pernah diajarkan di tengah syariat atau Pak? Memang klasik. Jenengan akan diajarkan sholatil wusta di situ nanti. Nek wis munggah ning hakikat nuju ma'rifat. Nggih. Wonten melih monggo. Sampun? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum ditutup doa, sedaya napa ingkang sampun diparingake Allah kala wau estu dados ilmu ingkang manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.